Akhir-akhir ini kita mendengar adanya virus corona yang sudah masuk ke Indonesia. Ya, virus ini dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh kita dan bersifat patogen, merugikan. Nah, virus, bakteri, parasit bisa mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan menganugerahkan kita sistem kekebalan tubuh yang dapat menangkal atau menghancurkan benda asing tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Namun kita harus tetap menjaga supaya sistem kekebalan tubuh kita tetap baik untuk dapat menghadang patogen-patogen tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai sistem kekebalan tubuh, di mana sistem kekebalan tubuh artinya adalah mekanisme pertahanan untuk menangkal atau menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada dua, yaitu kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Kekebalan non-spesifik artinya adalah kekebalan yang tidak dapat membedakan zat satu dan zat yang lainnya. Dan biasanya kita sudah punya kekebalan tubuh non-spesifik sejak lahir. Kemudian di sini kita akan bagi dua lagi, yaitu pertahanan eksternal dan pertahanan internal. Pertahanan eksternal adalah pertahanan tubuh sebelum mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuh atau ke dalam jaringan tubuh. Sedangkan ketika sudah masuk, maka pertahanannya adalah pertahanan internal. Pertahanan tubuh setelah mikroorganisme atau zat asing masuk ke dalam jaringan tubuh. Pertahanan eksternal contohnya adalah kulit. Di kulit terdapat sel-sel mati. Kemudian terdapat keringat yang bersifat asam untuk menghambat aktivitas bakteri sehingga bakteri tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Namun jika kulitnya terluka, maka sel-sel pertahanan tubuh akan ke daerah luka, kemudian membunuh mikroba dan membuang jaringan yang rusak. Kemudian memproduksi benang-benang fibrin dan luka tertutup. Yang kedua adalah membran mukosa. Biasanya mukosa dapat ditemukan pada semua saluran yang memiliki kontak langsung dengan lingkungan, contohnya adalah saluran pencernaan, saluran pernapas, dan urogenital atau saluran kelamin. Misalnya trakea, yaitu saluran pernapasan. Membran mukosa pada trakea menghasilkan mukus untuk menjerat mikroba atau partikel asing. Kemudian silia pada sel-sel epitel trakea dapat bergerak dan mengeluarkan mukus yang sudah membawa mikroba tadi untuk keluar. Untuk saluran pencernaan, membran mukosa lambung menghasilkan asam lambung atau HCl yang dapat membunuh mikroba asing yang masuk ke dalam lambung. Ada juga pelindung zat kimia lainnya, ada lisozim dan proteolisis. Lisozim biasanya menghancurkan lapisan peptidoglikan dinding sel bakteri, sedangkan proteolisis biasanya menghancurkan protein mikroorganisme tersebut sehingga mikroorganisme tersebut tidak bisa lagi berkembang. Itu tadi untuk yang eksternal, ada kulit dan mukosa. Sekarang ada pertahanan internal, berarti pertahanan yang dapat menghancurkan mikroba yang sudah masuk ke dalam sel tubuh. Contohnya adalah fagositosis. Biasanya fagositosis itu adalah proses menelan benda asing atau mikroba atau yang kita sebut dengan patogen tadi. Mekanisme penelan benda-benda asing mikroba oleh sel darah putih. Sel darah putih kalau kita ingat leukosit itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit dan agranula. Granulosit artinya tidak punya granula. Granulosit artinya memiliki granula. Contohnya adalah basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang agranulosit adalah limfosit dan monosit. Kita perhatikan sel fagosit terdiri atas neutrofil. Biasanya neutrofil itu menghancurkan mikroba dan juga menghancurkan dirinya sendiri ketika sudah melakukan fungsinya. Sedangkan makrofag yaitu monosit yang berkembang melakukan fagosit namun dapat berumur panjang.
artinya dapat melakukan fungsinya lagi. Eosinofil mampu melawan parasit berukuran besar seperti cacing darah. Artinya fagositosis ini pertahanan internal ketika patogen-patogen atau mikroba-mikroba tersebut sudah masuk ke dalam darah, sehingga sel darah putih yang berperan untuk menghancurkan atau memakan mikroba tersebut. Yang kedua ada inflamasi. Inflamasi adalah proses peradangan. Ya, inflamasi merupakan tanggapan atau respon cepat terhadap kerusakan jaringan yang disebabkan oleh teriris, tergigit, tersengat ataupun infeksi mikroorganisme. Jadi ada kerusakan jaringan. Namun, jaringan yang mengalami luka atau kerusakan biasanya mengeluarkan sinyal berupa histamin atau prostaglandia. Kemudian, sinyal tersebut dapat merangsang kapiler darah membesar sehingga memungkinkan sel fagosit bergerak ke arah luar menuju jaringan yang terluka. Kemudian sel fagosit tadi akan memakan patogen atau mikroba dan kapiler darah kembali menjadi normal. Yang ketiga untuk pertahanan internal adalah zat antimikroba. Ya, ada berupa interferon. Interferon adalah protein yang disekresi oleh sel-sel yang terinfeksi virus. Jadi, ada sel-sel yang terinfeksi virus kemudian akan menghasilkan atau mengekspresikan protein. Itulah disebut dengan interferon. Kemudian interferon ini berfungsi menghalangi multiplikasi atau perkembangbiakan virus selanjutnya pada sel berikutnya. Yang kedua ada protein komplemen, bertujuan untuk menghancurkan mikroorganisme atau antigen asing dengan cara menyerang membran sel dan menyebabkan membran sel pecah atau lisis, tetapi terkadang menimbulkan kerusakan jaringan tubuh sendiri. Begitu dia. Oke, untuk kali ini kita masih belajar kekebalan non-spesifik saja, kemudian selanjutnya nanti yang spesifik. Terima kasih.